Hukum Newton 1, jika gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi di sini kita simpulkan sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton 2, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya total yang bekerja pada sebuah benda dengan massa m berbanding lurus dengan besarnya gaya total dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sigma F sama dengan m dikali A, di mana sigma F-nya yaitu gaya total dan A sama dengan percepatan, kemudian m adalah massanya. Satuan gaya dalam MKS, F adalah Newton atau 1 kg meter per detik kuadrat, kemudian M adalah kilogram, dan A adalah meter per detik kuadrat. Dalam CGS, F adalah dine, M-nya adalah dalam gram, dan percepatannya dalam cm per detik kuadrat. Yang perlu kita ingat, 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dine. Kemudian hukum Newton 3, apabila sebuah benda pertama mengerjakan gaya pada benda lain yaitu benda kedua, maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama sama besar dan berlawanan arah dengan gaya benda pertama. Jadi di sini adalah gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Gaya aksi dan reaksi sama besarnya, tetapi berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Suatu pasangan gaya disebut aksi-reaksi apabila memenuhi syarat sama besar, berlawanan arah, bekerja pada satu garis kerja gaya yang sama, bekerja pada benda yang berbeda, dan tidak saling meniadakan. Gaya normal adalah gaya kontak yang bekerja dengan arah tegak lurus bidang sentuh jika dua benda bersentuhan. Kemudian penggambaran gaya-gaya dalam Newton untuk benda datar, yaitu ini adalah gaya normal, yaitu gaya yang tegak lurus dengan permukaannya. Kemudian ini adalah gaya berat yang selalu menuju ke pusat gravitasi. Kemudian untuk bidang miring, komponen-komponennya yaitu N yang arahnya tegak lurus dengan ini. Kemudian gaya berat di sini kita uraikan komponennya menjadi W sin alfa dan W cos alfa. Kemudian untuk balok-balok yang berhimpit atau bersentuhan, di sini adalah gaya kontaknya yaitu N12 dan N21 yang merupakan pasangan aksi reaksi yang besarnya sama. Kemudian ini adalah gaya normalnya dan ini adalah gaya beratnya. Kemudian apabila pada balok dipasangkan tali, maka gaya-gayanya yaitu ada T1 dan T2. T1 dan T2 ini besarnya sama. Kemudian ini adalah gaya normalnya dan ini adalah gaya beratnya. Untuk balok yang diposisikan seperti ini, gaya normalnya yaitu arahnya ke sini karena dia tegak lurus dengan permukaan dan gaya gravitasi selalu mengarah ke bawah.